Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di masjid ini, untuk bisa salat berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk salat berjamaah bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Semoga kita memperoleh cahaya tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang ayat-ayat dalam surat Ali Imran mulai ayat 133 ya sampai insyaallah ayat ke 136 ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri penghuni surga yang Allah siapkan surga bagi mereka. Allah sifati mereka dengan orang-orang yang muttaqin dan Allah sifati mereka juga dengan orang-orang yang muhsinin. Mereka adalah orang-orang spesial yang disiapkan surga bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Allah sebutkan 4 sifatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang mereka berinfak dan dalam kondisi sulit mereka juga tetap berinfak. Yang kedua wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang meredam amarah. Sifat yang ketiga wal afina 'anil nas, itu orang-orang yang memaafkan terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahisha, ini ciri yang keempat. Dan orang-orang jika melakukan perbuatan keji au dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun mengingat Allah Subhanahu wa taala lantas mereka beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa ya dan mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, balasan bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, ya, dan sungguhnya itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Inilah ayat-ayat yang akan kita singgung pada kesempatan kali ini tentang orang-orang spesial yang merupakan ciri-ciri penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan berfirman, wasari'u, dan segeralah. Segeralah menuju ke mana? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Dan dalam Al-Qur'an kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang amal saleh, Allah suruh cepat. Kadang dalam lafal wasari'u, bersegeralah. Kadang dalam lafal sabiqu, ya, berlombalah, ya. Kadang dalam lafal fastabiqu, ya, cepat-cepatan, pada mana yang paling lebih dahuluan, berlombalah. Kadang dalam Al-Qur'an
dalam ayat falyatanafasil mutanafisun, hendaknya bersaing, hendaknya bersaing. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menyuruh untuk beramal, tetapi amal tersebut harus segera, cepat, paling duluan, bahkan Allah suruh bersaing. Kenapa? Karena surga adalah kenikmatan yang abadi, yang penuh dengan kesempurnaan, yang pantas untuk kita bersaing meraihnya. Di dunia banyak orang bersaing urusan dunia, bersaing urusan membangun rumah paling megah, perusahaan paling besar, ya. Kemudian banyaklah persaingan-persaingan dunia yang kita lihat di hadapan mata kita, dan kita pun terkadang masuk dalam persaingan-persaingan tersebut, ya, untuk meraih kesuksesan yang kita harapkan, ya. Tetapi sungguhnya kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan di akhirat, ya. Meraih surga, selamat dari neraka jahanam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang selamat dari neraka jahanam, wa udkhilal jannata, dan masuk dalam surga, faqad faz, dialah yang sukses, dialah yang benar, dialah yang menang, dialah yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Maka kalau orang bersaing dalam urusan dunia, maka jadikanlah persaingan kita dalam masalah akhirat. Kita cepat dalam masalah akhirat. Jangan menunda-nunda ketika berbicara tentang masalah akhirat. Waktu kita sedikit, umur kita terbatas. Ya, persaingan tersebut ada waktunya. Jika malaikat maut sudah datang mencabut nyawa kita, maka selesailah persaingan tersebut. Selesailah perlombaan tersebut. Yang menang adalah yang berhasil masuk surga. Di dalam surga pun bertingkat-tingkat. Walikullin darajatun mimma amilu. Bahwasanya di surga masing-masing sesuai dengan kadar derajat amalan yang dilakukan di atas muka bumi ini. Ya. Maka sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, kalau orang menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingilah dia dalam urusan apa? Akhirat. Kita terkadang dalam persaingan dunia kita enggak bisa mengalahkan orang. Ya, gimana dia sudah terlanjur kaya, sejak lahir sudah kaya, gimana mau bersaing dengan orang seperti ini? Dia belum lahir pun dia sudah kaya. Padahal kita baru merangkak, baru berdagang, baru mulai, ya. Kita tidak bakalan menang, ya. Kalaupun menang itu hanyalah kesuksesan yang fata morgana. Oleh karenanya kita bersaing dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u, bersegeralah. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu mereka memahami benar masalah ini. Sehingga mereka sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Karena mereka sadar bahwasanya umur mereka terbatas, waktu mereka terbatas, kemampuan mereka juga terbatas. Mereka bertanya, Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Dalam riwayat yang lain mereka bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka memperhatikan skala prioritas karena kesadaran mereka akan keterbatasan yang mereka miliki. Bahkan banyak di antara mereka yang semangat untuk wakaf. Tidak ada, seperti yang disebutkan oleh sebagian salaf, tidak ada seorang sahabat pun yang memiliki kemampuan illa wakaf, kecuali mereka wakaf. Dan ketika mereka wakaf, mereka bukan wakaf yang canggung-canggung, mereka wakaf harta yang paling mereka cintai untuk mereka wakafkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena mereka mengerti betul tentang persaingan di surga sana, ya. Jadi mereka ada harta yang paling mereka sukai, mereka wakafkan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia memang tidak ada asetku yang paling aku sukai seperti aset di Khaybar, maka dia pun wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang pahlawan, ya. Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia wakafkan? Dia wakafkan alat-alat perangnya. Seorang pejuang apa yang paling dia sukai? Dia suka alat perangnya, mungkin baju perangnya, pedangnya. Itu yang dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka wakafkan apa yang paling mereka cintai, karena itu untuk mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Karena mereka ingin bangun surga yang paling, ya, megah di akhirat kelak untuk dia sendiri, untuk mereka sendiri. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian cintai. Wasari'u ila maghfirah.
cepatlah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan. Ayat-ayat seperti ini dijadikan dalil bahwasanya bertobat hukumnya adalah wajib dan alal faur, segera, tidak boleh ditunda. Kalau kita melakukan dosa, maka segera kita bertobat, jangan pernah menunda taubat. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, siapa yang menunda taubat, maka dia terjatuh dalam dosa yang lain. Ya. Ketika seorang melakukan maksiat, kewajiban yang harus dia lakukan adalah bertobat dengan segera, alal faur, bukan menunda-nunda taubat. Nah, siapa yang ketika maksiat, kemudian dia menunda-nunda taubat, dia terjerumus dalam maksiat yang lain, itu maksiat menunda-nunda taubat. Makanya seorang kalau melakukan dosa, segera dia astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Jangan dia tunda-tunda. Karena dia tidak tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bisa jadi dia lupa akan dosa-dosanya tersebut. Jadi dia akan lupa dengan dosa tersebut. Kita melakukan banyak dosa, kita lupa. Kita pernah berdosa pekan lalu, kita pernah berdosa kemarin. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk bertobat dengan segera. Oleh karenanya kalau seorang bertobat jangan ditunda. Menunda taubat itu adalah dosa tersendiri. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Inilah yang Allah motivasikan kepada kita untuk segera beramal soleh, untuk segera bertobat. Agar apa? Agar meraih surga. Kenikmatan yang abadi yang ada di kehidupan sana, kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kehidupan yang kita jalani sekarang hanyalah laib walahu, hanyalah permainan dan senda gurau. Ya, sebentar dan tiba-tiba selesai. Ya, tidak lama. Umur kita pun tidak panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui umur 70. Kita mau hidup sampai kapan ya? Dan betapa banyak orang yang kurang dari umur 60 pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya Allah beri peringatan kepada kita dengan tanda-tanda fisik kita yang semakin lemah. Kata Allah, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Di antara tafsiran adalah asyaib, yaitu uban yang ada di kepala. Ya. Uban yang ada di kepala. Seorang kalau sudah melihat uban di kepalanya, hendaknya dia waspada. Itu pertanda bahwasanya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya dia berhenti dari permainannya. Sudah saatnya dia berhenti dari senda guraunya untuk serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan dia bermalas-malasan? Sampai kapan dia? Oleh karenanya ya, seorang bersegera untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah motivasikan. Bersegeralah menuju surga Allah. Allah tidak kasih motivasi dunia. Karena dunia ini hanyalah sebentar dan sementara dan cepat, dan kenikmatannya penuh dengan perkara yang mengganggu, terkontaminasi dengan kesedihan, kekhawatiran, ketakutan. Tidak ada kenikmatan yang murni di dunia ini. Kenikmatan yang sesungguhnya yang sempurna hanyalah di akhirat. Oleh karenanya itu pula yang Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasikan kepada para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, para sahabat disiksa, di antaranya keluarga Yasir. Yasir disiksa, dibunuh, kemudian istrinya Sumayyah juga dibunuh, anaknya Ammar disiksa. Nabi hanya berkata, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sungguhnya Allah menjanjikan bagi kalian apa? Surga. Itu yang membuat para sahabat dulu bertahan. Para sahabat semangat. Mereka disiksa, mereka bersabar. Mereka dibunuh, mereka bersabar. Mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka. Semuanya karena surga. Semuanya karena surga. Ketika perang Badar dalam Sahih Muslim, ketika perang Badar dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW memotivasi para sahabat dengan berkata, "Qumu ila jannatin
arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kalian wahai para sahabatku menuju surga yang seluas langit dan bumi. Rasulullah kasih motivasi itu. Rasulullah SAW tidak bilang kalian akan begini, enggak. Rasulullah mengatakan, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika mendengar seruan Nabi SAW, maka ada seorang sahabat bernama Umair Ibnul Humam Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard." Wahai Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi? Kata Nabi SAW, "Na'am, iya benar." Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "Bakhin, bakhin." Menakjubkan. Kata Rasulullah SAW, "Ma yahmiluka an taqula bakhin, bakhin." Apa yang buat engkau mengucapkan bakhin, bakhin? Wow, menakjubkan. Kata dia, "Tidak ada ya Rasulullah illa raja'an akuna min ahliha." Aku hanya berharap agar menjadi penghuni surga tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Anta min ahliha." Engkau termasuk penghuni surga tersebut. Maka dia pun mengeluarkan butiran-butiran korma dari tempat yang diletakkan di tempat anak-anak panahnya, dia keluarkan butiran korma. Mulailah dia makan butiran-butiran korma tersebut sebelum berperang. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus selesai makan korma ini sampai habis, maka itu merupakan penungguan yang panjang. Maka dia pun melemparkan korma-kormanya, kemudian dia pun masuk dalam medan pertempuran, kemudian dia meninggal dunia. Jadi kita ya berusaha ya jangan terlalaikan dengan kesibukan dunia kita ini untuk selalu mengingat dengan surga. Ya, karena itulah kenikmatan yang sungguhnya yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman tentang surga, "Arduhas samawati wal ard." Ard dalam bahasa Arab artinya lebar. Kalau bahasa Arab panjang artinya tul. Dan kita tahu namanya luas sesuatu adalah panjang kali lebar ya. Atau panjang kali panjang ya. Panjang kali lebar kan? Panjang kali lebar. Tul wa ard, panjang kali lebar. Tetapi yang menakjubkan di sini Allah tidak menyebut tentang panjangnya surga. Allah mengatakan arduha. Sungguhnya sudah biar apa? Saya enggak minum apa. Konsentrasi aja, konsentrasi. Arduhas samawati wal ard, yang lebarnya selebar langit dan bumi, ya. Arduha di sini Allah sebutkan lebarnya ya. Maka para ulama membahas kenapa Allah tidak mengatakan luasnya? Kalau bahasa Arab luasnya si'ah. Allah tidak mengatakan si'atuhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Allah juga tidak mengatakan tuluhas samawati wal ard, panjangnya sepanjang langit dan bumi. Tapi Allah mengatakan lebarnya. Ini dibahas oleh para ulama dalam buku tafsir. Ada yang mengatakan kenapa Allah hanya menyebutkan lebar? Karena surga itu lebar dan panjangnya sama saja. Ini pendapat ya. Ya seakan-akan bujur sangkar ya. Ini pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ya karena surga terlalu luas ya. Sehingga Allah hanya menyebutkan lebarnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, kata Allah, "Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabaraq." Kata Allah Subhanahu wa taala, para penghuni surga nanti akan bertelekan di atas furus, di atas semacam kasur, batainuha yang bagian bawahnya terbuat dari kain sutra. Allah tidak sebutkan bagian atasnya. Allah sebutkan bagian apa? Bawahnya. Nah, kita bagian bawah kita tidur bukan bagian bawah kasur, kita tidur bagian apa? Atas kasur. Supaya kamu bayangkan, bagian bawahnya saja dari sutra yang lembut, bagaimana lagi bagian atasnya? Tapi bagian atasnya Allah tidak sebut. Allah mengatakan mereka akan bersandar di sebuah kasur, batainuha yang bagian bawahnya terbuat dari apa? Kain sutra. Kita kan enggak tidur kasur di atas kita kan? Kita tidur kasur baru kita tapi ternyata kasur di bawahnya indah. Nah, kalau kasur itu bagian bawahnya saja indah, bagaimana bagian atasnya? Tapi Allah enggak perlu sebut. Ini sebenarnya membawakan pada makna demikian. Mereka mengatakan Allah berfirman lebarnya seperti langit dan bumi. Apa itu baru lebarnya? Langit dan bumi luas sekali. Luas sekali. Luas sekali. Bagaimana lagi dengan panjangnya? Bagaimana lagi dengan panjangnya, ya. Oleh karenanya surga itu sangat luas ya. Ini di antara tafsiran yang disebut oleh para ulama. Dan benar oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang
penghuni surga yang paling rendah tingkatannya, bagaimana kekuasaannya? Kata Rasulullah SAW satu hadis ketika ada seorang terakhir keluar dari neraka jahanam. Dia keluar dari neraka jahanam, kemudian dia keluar. Selamat dari neraka. Kemudian dia muji Allah. Alhamdulilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka jahanam. Laqad a'tani, sungguhnya Allah telah berikan aku kenikmatan dengan kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang lain. Dia merasa adalah orang yang paling bahagia, padahal dia yang paling terakhir keluar dari neraka. Dia merasa dia yang paling bahagia. Kenapa? Karena selamat dari neraka jahanam. Baru disiksa kemudian keluar sampai dia tertatih-tatih. Kemudian dia keluar. Kemudian Allah mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah dalam surga. Kemudian dia pun semangat menuju surga. Baru sampai di pelataran surga dia mendengar suara hiruk pikuk. Dibayangkan yukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dibayangkan kepada dia surga sudah penuh. Maka dia balik dengan sedih, dia berkata, "Rabbi wajadtuha mal'a." Ya Allah, kau dapati surga sudah penuh, mau kapling sudah habis. Dia lupa bahwasanya surga lebarnya selebar langit dan bumi. Maka Allah berkata lagi, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau masuk surga. Semangat lagi dia menuju surga, dia dapati dibayangkan kepada dia surga sudah penuh. Dia mengatakan, "Rabbi wajadtuha mal'a." Ya Rabbku, aku dapati surga sudah penuh. Sampai akhirnya ketiga kali Allah mengatakan, "Ama tarda anna laka an takuna laka jannah?" Apa kau ridha kau dapat surga ya? Ka ardin wa asyrat amsalha, yang seluasnya seluas bumi dan 10 kali lipatnya. Kata dia, "Ya Rabbi, atahza bi wa anta rabbul alamin." Kata dia, "Rabb, oh, ngejek saya ya Allah. Masa saya dapat surga seluas 10 kali lipat apa? Dunia. Annalaka dunya wa asyrata amsalha." Kau ridha kau punya surga luasnya 10 kali lipat dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak mengejekmu. Walakinni ala ma asya'u qadir." Tapi aku kalau ingin sesuatu, aku mampu untuk mewujudkannya. Kata Rasulullah SAW setelah menyampaikan hadis ini, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilah." Inilah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Dia orang paling rendah di surga, ternyata surganya seluas 10 kali lipat apa? Dunia. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas ya. Langit aja luasnya seperti apa kita tidak tahu sampai sekarang. Mana pangkalnya, mana ujungnya kita hanya melihat satu sisi. Yang di depan kita, mata kita tidak bisa melihat ujung dan pangkalnya. Pandangan kita terbatas. Ternyata surga seluas langit dan bumi. Dan sangat luas ya. Bahkan orang paling rendah di surga mendapatkan surga seluas 10 kali lipat dunia. Orang itu bahagia atau tidak? Pasti bahagia. 10 kali lipat dunia dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Kekuasaan yang sangat luas. Kalau saya tanya sama antum, siapa yang mau jadi orang? Ada yang mau? Mau ya? Mau ya? Paling rendah loh di surga. Jadi ini menunjukkan surga seluas langit dan bumi. Maka siapa tidak termotivasi untuk meraih surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Yang Allah siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sudah siapkan. Sudah ada surga tersebut. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya surga sudah ada. Sudah Allah siapkan. Sudah Allah siapkan. Tinggal masuk. Beda dengan kalau Allah mengatakan akan aku bangunkan, ya. Bersurga belum ada. Ini surga sudah ada, tinggal dimasuki. Kalau ada misalnya bos mengatakan kepada anak buahnya, "Kamu kerja yang baik, nanti saya bangunkan bagi kamu rumah yang indah." Bos satunya mengatakan lain lagi, "Kamu kerja yang baik, saya sudah bangunkan rumah yang indah buat kamu." Ini kuncinya kalau kamu kerja yang baik. Mana lebih semangat, mau dibangunkan apa rumahnya sudah ada? Sudah ada. Surga sudah ada, ya. Bagaimananya tidak pernah kita lihat ya. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Setelah itu Allah sebutkan ciri-ciri orang bertakwa tersebut. Siapa orang bertakwa tersebut yang Allah siapkan surga baginya? Kata Allah Subhanahu wa taala,
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. As-sarra itu dalam kesenangan dia berinfak. Ad-dharra dalam kondisi lapang dia berinfak. Artinya dia selalu berinfak. Mereka ini selalu berinfak. Dalam kondisi lapang tentunya infaknya banyak, dalam kondisi sulit otomatis infaknya sedikit tapi tetap berinfak. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya berinfak sepenggal korma, bukan satu korma, sepenggal korma. Kalau bisa kalian berinfak, infak. Ini maksudnya bukan Nabi ajarin untuk pelit dalam infak, enggak. Tapi maksudnya kalau kamu tidak punya apa-apa, punya harta cuma sepenggal korma, berinfaklah setengahnya. Kalau memang tidak bisa kecuali hanya sepenggal korma. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika didatangi oleh seorang wanita yang kelaparan bawa dua putrinya, maka dia pun mengetuk pintu Aisyah dan minta makan. Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari makanan yang tidak dapatkan kecuali hanya sebutir korma. Dalam sebagian riwayat 3 butir korma. Bayangkan rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu rumahnya siapa? Rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah orang yang surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di rumahnya tidak ada kecuali cuma 3 butir korma. Dalam sebagian riwayat 1 butir korma. Ya. Ini dalil bahwasanya kekayaan bukan berarti tanda Allah cinta kepada seorang. Bukan pasti antum miskin berarti antum tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pelajaran bagi kita kalau melihat orang miskin yang kita merendahkan. Kita rendahkan orang miskin belum tentu bisa jadi dia lebih sukses daripada kita di akhirat. Ini sukses yang kita lihat di dunia kan cuma sementara. Dia naik motor, saya naik mobil, bukan berarti saya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta merupakan keukuran kemuliaan, tentu Nabi Muhammad SAW orang paling kaya di dunia. Tentu istrinya Rasulullah yang paling dia cinta adalah orang yang perempuan yang paling megah kehidupannya. Tapi tidak. Maka lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, jadi ada 3 butir korma di rumah kecuali 3 butir korma, maka Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengambil 3 butir tersebut, kemudian dia kasih kepada ibu dan 2 anaknya tersebut. Akhirnya ibunya tadi kasih anaknya satu, subhanallah. Saya bicara Aisyah menakjubkan. Tidak ada harta di rumah kecuali 3 butir korma, dia pun kasih kepada mereka. Tidak ada apa-apa kecuali 3 butir korma. Dalam sebagian riwayat tidak ada kecuali 1 butir korma. Artinya cari-cari, tidak ada. Kalau ibu-ibu kan masya Allah ya, masuk rumah bukan cuma 3 butir korma ya. Ada beras berkilo-kilo masya Allah ya. Ada apa lagi? Macam banyak ya. ATM juga masih ada ya. ATM suami juga ibu yang pegang ya, alhamdulillah. Jadi lihat, itu pun 3 butir korma dia kasih kepada wanita tersebut. Ini menakjubkan. Ini menakjubkan. Akhirnya ibu tadi kasih 1 butir korma kepada 2 putrinya, satu-satu. Putrinya makan. Ketika ibunya mau makan, 2 anak putri ini melihat kepada dia, masih pingin. Yang menakjubkan, ibu ini bersedekah dengan kedua korma yang dia miliki, dia bagi 2, dia kasih lagi kepada anaknya. Aisyah menakjubkan, ibu ini juga menakjubkan. Paham? Ibu ini juga menakjubkan. Bagaimana dia akhirnya mendahulukan kedua putrinya. Dia yang sudah sangat lapar, akhirnya diberikan 2 butir korma tadi, dia belah 2, diberikan lagi kepada 2 putrinya. Itulah di antara makna Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Bertakwalah kepada Allah, yaitu jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Makanya Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra, dalam kondisi lapang mereka berinfak. Kita berinfak buat siapa sih? Buat kita, bukan buat orang lain. Kita berinfak buat kita. Kata wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian lakukan untuk diri kalian bukan untuk orang lain. Wa ma yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, siapa yang bersyukur dia bersyukur untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Ahsantum li anfusikum, kalian berbuat baik untuk diri kalian. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi, barang siapa dapat hidayah untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Saya renungkan makna ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Kalau kita kasih sedekah sama orang miskin, buat siapa sih? Sebenarnya buat kita, bukan buat dia. Taruhlah kita kasih bantuan 10 juta misalnya pada orang miskin. Buat siapa sih? Benar dia dapat manfaat, tapi sebentar aja. 10 juta tadi habis. Tapi yang penting, yang sungguhnya adalah untuk kita sendiri. 10 juta ini kalau kita ingatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi kenikmatan abadi di akhirat. Allah akan beri ganjaran 10 juta atau berapapun yang kita infakkan,
akan menjadi kenikmatan abadi bagi seorang yang berinfak dengannya di akhirat kelak. Jadi sebenarnya buat siapa? Buat kita sendiri. Seandainya tidak ada orang miskin ini, kita nggak bisa berinfak. Seharusnya kita malah berterima kasih sama dia. Kenapa? Karena dengan ada dia, ada kesempatan bagi kita untuk berinfak. Ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau semua orang kaya, orang tidak butuh, kita buat baik sama siapa? Nanti pada hari kiamat kelak, menjelang hari kiamat akan terjadi kekayaan yang luar biasa. Sampai seorang berinfak nggak ada yang mau terima. Nanti, bukan sekarang. Orang berinfak nggak ada yang terima. Semua orang kaya, mau diapain? Ada yang mengatakan di zaman Imam Mahdi semua kekayaan terbuka. Berinfak nggak didapat. Siapa yang mau terima? Nggak ada. Semua orang sudah kaya. Semua orang sudah kaya. Oleh karenanya, in ahsantum li anfusikum. Maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Apa? Sebenarnya kita berinfak, sebenarnya kita seakan-akan punya tabungan di surga. Kita sekarang kan semangat kalau ada tabungan duit, masukkan ke tabungan, semangat karena untuk aset dunia. Jangan lupa kita punya aset di akhirat. Kalau tabungan di dunia masih mengalami banyak hal, bisa terjadi inflasi, ya, bisa jadi macam-macam. Kalau di akhirat selesai, kita taruh di akhirat, selamat dan akan dikembangkan, diperbanyak oleh Allah dengan sebanyak-banyaknya. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana. Ya, siapa yang memberi utangan kepada Allah, Allah akan yudhaif lahu, Allah akan adhafan katsira. Fa yudhaif lahu adhafan katsira, maka Allah akan berikan ganjaran berlimpah ruah, banyak, menjadi berlipat ganda. Ya, dan itu akan dirasakan di akhirat kelak. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara ciri orang yang bertakwa yang dijamin surga kepada mereka, cirinya senantiasa berinfak. Senantiasa berinfak. Dan ini perlu latihan. Perlu latihan. Jiwa ini diciptakan memang asal dasarnya suka dengan harta, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang banyak, cinta yang besar. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Apalagi harta tersebut dia sudah cari dengan susah payah, kemudian dia merelakan sebagian, berat bagi dia. Ya. Berat bagi dia. Makanya Allah mengatakan, berinfaklah mimma razaqnakum, dari sebagian yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infakkan semua karena memang sifat manusia seperti itu. Siapa yang mampu menginfakkan seluruh harta? Dia tahu harta itu dari Allah, disuruh infakkan, Allah cuma suruh apa? Sebagian. Oleh karena kita tahu jiwa kita sangat suka dengan harta. Ini sifat manusiawi, suka dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan kesenangan suka. Maka kita harus melawannya untuk kita berinfak. Ya. Kita harus melawan, latih diri kita. Keluarkan harta sedikit demi sedikit, perlu latihan. Nanti sampai pada saatnya seorang mencapai tingkatan mudah bagi dia mengeluarkan apa? Harta. Mudah bagi dia mengeluarkan apa? Harta. Tapi itu perlu latihan dan perjalanan. Ya, kita punya harta ini buat apa? Sudah yang penting alhamdulillah kita udah punya rumah, udah punya istri, udah punya anak, udah punya kendaraan, alhamdulillah. Ya sudah, harta berlebihan mau ngapain? Kalau kita meninggal selesai, kita nggak bisa apa-apa buat kita. Ya. Tapi kalau kita infakkan di jalan Allah, ya, maka selesai. Ya. Ada sebuah kisah sekedar seorang. Intinya dia dipesanin sama keluarganya, tolong belikan anggur kalau tidak salah. Kemudian dia belikan anggur, ya. Kemudian intinya dia terlambat datang ke rumah, dia suruh orang kirim anggur tersebut ke rumahnya, ya. Dengan harapan mereka akan makan bareng-bareng. Kemudian ketika dia pulang terlambat, ternyata anggur atau makanan yang dikirim tadi sudah habis. Orang rumah lupa sama dia. Orang rumah lupa sama dia. Kemudian dia tersadarkan. Saya masih hidup saja, saya dilupakan oleh orang rumah. Gimana kalau saya sudah meninggal dunia? Maka dia pun kemudian fokus untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah tidak akan pernah melupakan apa? Kebaikannya. Artinya kita ada waktu untuk keluarga, tapi kita juga harus pikir diri kita sendiri, ya. Kita siapkan aset buat anak, istri, safety buat masa depan mereka, gampangannya bahasa kita. Tapi kita masa depan kita jangan kita lupakan. Kita masuk alam barzakh sendirian, tidak ada yang menemani. Tapi kalau kita banyak infak,
masuk dalam alam barzakh dalam kondisi bahagia. Kenapa? Amal soleh akan menemani kita. Amal soleh akan menemani kita ya. Ya seorang berinfak dengan yang dia mampu. Kalau tidak punya harta dia bisa beramal soleh yang lain. Tapi yang punya harta, alladzina yunfiquna. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari, alladzina yunfiquna, orang berinfak. Allah tidak mengatakan alladzina anfaqu. Allah tidak menggunakan past tense. Orang-orang yang telah berinfak, Allah menggunakan kata yunfiquna, present tense yang berkesinambungan. Alladzina yunfiquna, orang yang senantiasa berinfak, tidak berhenti berinfak. Nanti kapan lagi waktu berinfak? Ada harta lagi dia infak, ada harta lagi dia berinfak. Terus demikianlah kebiasaan dia. Alladzina yunfiquna fis sarra, dalam kondisi lapang dia berinfak banyak. Wad dharra, dalam kondisi sulit bukan dia pelit, enggak, tetap dia ada meskipun sedikit. Meskipun hanya sepenggal korma. Ini ciri pertama. Masing-masing kita renungkan. Kita sudah masuk ciri pertama atau belum? Bukan orang-orang yang yabkhuluna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang senantiasa pelit dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Lapang aja pelit, apalagi kalau lagi enggak punya, super pelit. Super pelit. Kalau udah kena penyakit pelit repot. Penyakit mau diapain? Dia enggak mau sedikit pun keluar hartanya. Pelit. Nanti dia undang orang makan sama teman-teman. Ini saya diceritain, Ustaz ada teman subhanallah kalau kita pergi makan bareng-bareng, waktunya bayar dia bilang, aduh saya lupa dompet saya. Semua dia yang bayar. Dia lupa dompet saya. Nanti kalau dia kita numpangnya bareng naik mobil, iya naik mobil, ketika ngambil barang mampir di pom bensin, patungan dong beli bensin, subhanallah. Teman-teman suruh beli bensin apa? Bareng-bareng. Pelit. Jangan seperti itu ya. Sampai disebut dalam kisah Al-Bukhala. Ada buku judulnya Al-Bukhala, kisah orang-orang pelit ya. Ada seorang miskin punya teman orang kaya. Kalau orang miskin teman orang kaya kan biasanya enak ditraktir terus. Tapi ini miskin punya teman orang kaya menjengkelkan ya. Karena orang kaya ini apa? Pelit. Jengkel lah kita punya teman orang kaya datang pakai mobil mewah terus waktu makan kita sudah bayar sendiri-sendiri kan. Ini parah ya. Jadi dia punya teman kaya tapi sangat pelit. Akhirnya dia ingin beri pelajaran kepada temannya. Maka si miskin ini kumpulkan uang, dia undang temannya untuk makan di rumahnya. Dia ingin jelaskan saya saja kemampuannya terbatas bisa undang orang makan. Diundanglah si kaya untuk makan di rumahnya, disiapkan makanan enak. Setelah itu kemudian si kaya makan. Ketika dia makan banyak sekali, makan banyak, mumpung gratis kan orang pelit gitu. Kalau beli mungkin dia sedikit-sedikit, ini karena gratis dia makan sebanyak-banyaknya. Dilihat terus makan sebanyak-banyaknya. Harapan si miskin, si kaya ini sadar ya. Saya miskin aja bisa ngundang kamu makan. Dia makan sebanyak-banyak, akhirnya kebanyakan dia muntah. Ketika dia muntah dia menangis. Maka si miskin tanya, "Kenapa kamu menangis?" "Saya menangis karena rugi nih ada yang keluar rugi." Subhanallah. Jadi orang kalau udah pelit susah ya. Kalau orang sudah pelit yang menderita, dirinya menderita dan orang sekitarnya menderita. Benar dia menderita. Dia punya duit beli sesuatu, kayaknya enggak lah. Mau beli ini, aduh enggak. Dia mestinya menderita sampai kalau dia sakit, dia cari dokter yang murah. Sampai akhirnya ada orang meninggal gara-gara dokter yang murah. Misalnya itu mahal ngapa? Buat dirinya saja dia pelit, subhanallah. Saya kenal seorang, dia meninggal gara-gara demikian. Dia mau berobat ke Jakarta, mahal. Enggak langsung dari dokter di sini. Akhirnya peralatan enggak cukup, meninggal. Meninggal. Sama dirinya saja pelit, apalagi sama orang sekitar, sama keluarganya, sama istrinya. Kasihan yang menderita bukan dia sendiri. Ya. Jadi ini kejadian nyata. Jadi dia lagi istrinya naik mobil, tahu-tahu istrinya kecelakaan. Dia lapor, "Mas, saya mobil kecelakaan, Mas." Ya. Dia tidak tanya kamu bagaimana kondisinya, tanya mobil bagaimana mobil. Dia tidak tanya istri, tanya tapi tentang apa? Tentang mobilnya. Ini orang pelit mau diapain? Yang orientasi dia selalu dunia, sedikit keluar dari dia marah-marah, penyakit, maka harus dilawan. Harus dilawan. Saya kalau ingat kisah orang pelit, saya ingat teman saya ya. Jadi saya pernah sama teman saya ini pelit luar biasa ya. Kalau kita lagi di kamar dia makan, dia cuek. Dia enggak basa-basi, Firanda makan. Enggak, dia cuek. Kita lagi susah sama-sama susah. Harusnya kan dia, ayo makan. Meskipun mungkin dia tahu saya makan banyak, makanya paling tidak basa-basi, ayo makan lah. Ini ada basa-basi, makan santai aja ya. Gimana? Subhanallah. Suatu hari dia minta tolong sama saya. Firanda kita pergi ke sana, ya udah. Ambil taksi.
Ambil taksi bayar sendiri-sendiri. Jadi suruh ngangkat barang. Dia minta bantuan saya untuk ngangkat barang. Taib, saya bantu. Kita naik taksi, suruh bayar sendiri. Kemudian saya angkat barang, masukkan ke taksi, pulang bayar taksi sendiri-sendiri juga. Ya Allah, ini luar biasa. Sudah nggak dikasih upah ngangkat, taksi suruh bayar sendiri. Pelitnya luar biasa. Ini hidup, ini teman saya sendiri ya. Mudah-mudahan dia sudah sadar ya. Saya tidak pernah lupakan dia ya. Iya, penyakit pelit mau dia main. Sampai suatu hari kita berjalan mencari seorang. Intinya butuh telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini. Saya pinjam HP dia. Kita telepon HP dia, telepon sana sini. Cari seseorang. Orang dia, saya disuruh bantu dia untuk nyari orang tersebut. Telepon sana sini, dia tagih uang pulsa. Yang telepon saya karena saya yang pakai HP-nya. Iya, tapi kan buat cari temanmu. Pelitnya luar biasa ya. Tapi sudahlah. Ini kisah nyata ya, bukan main-main. Jadi ikhwan, pelit itu harus dilawan, jangan dibiarkan. Antum rugi sendiri. Ya. Kata Allah, "Ma yabkhal fa innama yabkhal an nafsi." Siapa yang pelit, dia pelit pada dirinya sendiri. Benar. Pelit harta dia pakai, dia sendiri rugi. Dia menderita, anak istrinya menderita, teman-teman yang dekat dia menderita, ya. Dadanya sempit, sedikit-sedikit perhitungan. Kalau ada yang rusak sedikit marah-marah, orang pelit suka marah-marah. Orang suka marah-marah biasanya pelit. Ya. Kenapa kan? Kalau ada satu yang rusak dia langsung orientasinya pikirannya apa? Dunia berapa? Oh, ini mahal, marah, suka marah. Kehilangan sedikit marah. Kalau orang lapang dada santai aja. Orang sering berinfak. Alladzina yunfiqun, yang senantiasa berinfak fis sarra, ketika dia punya harta banyak dia berinfak. Wad dharra, ketika dalam kondisi sudah juga dia tetap berinfak. Ini ciri yang pertama, kita selesai. Dan tadi sudah diumumkan ya. Makanya saya ingin tahu antum termasuk yang sudah diumumkan tadi masjid mau ada keperluan untuk apa? Untuk pembangunan ya, maka ya buktikanlah di hadapan Allah bahwasanya kita termasuk ciri-ciri orang yang tersebut ya. Seberapa saja, kalau antum enggak punya kecuali sepenggal korma, itu sepenggal korma antum kasih buat masjid ya. Kalau enggak ada kecuali roti yang tadi baru dibagikan, sepenggal roti. Sebisanya. Itu bukan buat orang lain, buat kita sendiri. Ya. Ciri yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz, orang yang meredam amarah. Ini juga ibadah yang sulit ya. Kalau kita perhatikan tadi wal kadhiminal ghaidz, orang berinfak, orang-orang yang meredam amarah, orang yang memaafkan manusia ya. Ini Allah sekarang bicara tentang akhlak. Ternyata ibadah bukan cuma dengan harta, ibadah juga bisa dengan apa? Akhlak, dan itu luar biasa pahalanya. Kita terkadang enggak mikir bahwasanya meredam amarah, maafkan orang itu ibadah. Padahal itu ibadah. Dan ciri orang bertakwa dan sebab masuk apa? Surga. Pikiran kita namanya masuk surga ya umroh, haji, ya. Baca Quran, khatam Quran, hafal Quran. Oke, itu sebab-sebab masuk surga. Tapi di antaranya adalah ibadah-ibadah yang istimewa yang Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Allah sifati dengan al-muttaqin, yaitu al-kadhiminal ghaidz, orang-orang yang meredam amarah. Al-kadham, kata para ulama, seorang yang seperti dia ngisi air, imtala, dia ngisi apa namanya, siqa, ada tempat air dia isi yang terbuat dari apa namanya, terbuat dari kulit. Dia isi sampai di ujung, kalau dia tambah lagi airnya sudah mau tumpah, maka dia ikat. Ya kadhim, dia ikat mulut dari tempat air terbuat dari kulit tadi sehingga meskipun sudah penuh tidak apa? Tidak tumpah. Itu disebut kadhim. Dia menahan, dia mengikat. Jadi tidaklah orang dikatakan kadhiminal ghaidz kecuali kemarahannya sudah memuncak, sudah sampai di lehernya, tinggal dia ungkapkan. Tapi dia redam dan itu berat. Jadi api kemarahan sudah berkobar, bukan baru menyala, baru sulut, enggak. Sudah berkobar, tinggal dia lampiaskan, tapi dia bisa redam. Inilah orang yang hebat. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah", bukan orang yang jagoan adalah orang yang menang dalam perkelahian dalam pergulatan, bukan. Walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa meredam amarahnya ketika dia sedang marah. Dia bisa mengontrol jiwanya ketika sedang marah. Benar, sebab kemarahan sudah ada, mungkin mukanya sudah merah, tapi dia redakan. Sudah. Kenapa? Dia ingat akhirat. Dia bisa redamkan. Dia tidak bisa redam kecuali ingat akhirat. Dia ingat bahwasanya meredam amarah pahalanya luar biasa.
Ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku. Dia ingin masuk surga dengan wasiat tersebut. Kata Rasulullah SAW, la taqdab, jangan kau marah. Dia ulangi lagi, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Seakan-akan dia ingin minta wasiat yang lain. Kata Rasulullah SAW, la taqdab, jangan marah. Sampai 3 kali. Ada lagi datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin, idza amiltu dakhaltul jannah. Wala tukthir alayya. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku lakukan praktis masuk surga, jangan banyak-banyak amalan. Saya ingin amalan praktis masuk apa? Surga. Kata Rasulullah SAW, la taqdab. Jangan apa? Jangan marah. Ini kelihatannya sepele, tapi ini tidak sepele di sisi Allah. Kenapa? Karena seorang meninggalkan sesuatu yang dia bisa lampiaskan karena Allah. Karena Allah ini bernilai di sisi Allah. Bukan karena dia lagi marah, tahu-tahu dia redam. Kenapa? Karena ternyata musuhnya tersebut punya backingan. Akhirnya dia tidak jadi marah karena dia takut. Bukan itu. Tapi dia mampu untuk melampiaskan kemarahan, dia mampu untuk ngomel, dia mampu untuk memecat, dia mampu untuk, tapi enggak. Mau gampar, mau apa? Enggak. Dia tahan dirinya. Seperti tadi, air sudah diisi, sudah penuh, mau tumpah, sebentar lagi dia, ujungnya dia ikat. Sudah enggak jadi apa? Tumpah. Sebentar lagi luber. Dia ikat. Itu namanya al-kadhib minal ghaidh. Kita mungkin tidak senantiasa mengalami kondisi tersebut. Namun ada saat-saat kita mengalami kondisi seperti ini. Sudah di puncak kemarahan. Tinggal kita keluarin, dia semprot sebentar lagi. Tapi kita tahan karena Allah sudah sabar, redakan. Allah ingat hal ini dan Allah catat sebagai tanda-tanda ketakwaan. Kita marah tapi tidak selamanya seperti ini kondisinya. Ya, sudah sampai mencapai puncak, kita bisa tahan, itu luar biasa. Ciri-ciri penghuni surga. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, man kadzama ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala rusul khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, ya. Dia meredam, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan banyak orang. Allah akan tenarkan dia, Allah akan sahorkan dia. Allah panggil, "Hai fulan." Di hari kiamat kelak semua orang melihat siapa si fulan tersebut. Ini orang dulu meredam apa? Amarah. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah, Allah panggil dia ala ru'usil khalaiq, di hadapan manusia. Sampai Allah suruh dia milih bidadari mana yang dia sukai. Suruh pilih bidadari yang dia sukai. Amalnya sederhana, secara kelihatan sederhana tapi tidak sederhana di sisi Allah, yaitu meredam apa? Amarah. Makanya kalau ada orang buat antum marah, antum sabar. Kalau istri antum buat antum marah, antum sabar. Kok enggak marah, Mas? Rasulullah bersabda, ya. Siapa yang meredam amarah, dari mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan nyuruh dia milih bidadari mana yang dia sukai. Ya, sabar, tenang. Gitu, kok tiba-tiba hilang, Mas? Jelas ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini butuh penghayatan ya. Tapi ini pahalanya besar ya. Jadi dia meredam amarah sehingga tidak nampak amarah tersebut meskipun dengan kata-kata. Redam karena Allah sudah selesai. Udah. Karena Allah saya tinggal semua. Jangan marah. Ya. Ini ibadah yang luar biasa. Ini ciri yang kedua, al-kadhiminal ghaidh. Yang membuat kita marah banyak. Kita ada orang SMS kita bisa bikin marah. Ada orang komentar bisa bikin kita marah. Pulang ke rumah lihat kondisi bisa bikin kita marah. Banyak hal berpuas. Karena dunia ini begitu, tidak ada yang memuaskan. Kalau memuaskannya pun hanya sedikit dan terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Itulah dunia. Nah, ciri yang ketiga yang Allah sebutkan, kata Allah, wal afina 'anin nas. Orang-orang yang memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya. Ini lebih sulit lagi. Ya. Ini lebih sulit lagi. Ada orang yang meredam amarah tapi dia jengkelnya tidak hilang tapi dia redam. Kalau ini enggak, dia sudah tidak marah dan dia sudah apa? Memaafkan. Dia berlapang dada. Ini lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Makanya Allah sebutkan wal afina 'anin nas. Sama Allah menggunakan wazan isim fa'il. Al-kadhimin itu wazan isim fa'il. Kalau kita belajar bahasa Arab, al-kadhimin itu fa'ilin. Kemudian wal afina demikian wazannya fa'ilin, isim fa'il. Dan isim fa'il maknanya mirip dengan fi'il mudhari, yaitu present tense yang menunjukkan apa? Kesinambungan. Senantiasa suka memaafkan orang lain. Ini ibadah sangat sulit dan tidak setiap saat bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ibadah ini hanya bisa dilakukan kalau ada orang menzalimi kita, baru bisa kita kerjakan. Kapan kita memaafkan orang? Kalau kita dizalimi sama
tersebut. Kalau tidak ada yang menzalimi, ngapain kita maafkan? Enggak ada yang saya maafkan kamu, apa kesalahan saya dimaafkan saya. Tapi maafkan itu baru bisa kita praktekkan kalau ada orang zalimi kita. Entah menzalimi harta kita, entah menzalimi tubuh kita, entah menzalimi harga diri kita. Mungkin dia pernah pukul kita, mungkin dia pernah gambar kita, mungkin dia pernah ambil harta kita, dia pernah nipu kita, mungkin dia pernah menjatuhkan harga diri kita. Saat itulah kita terzalimi. Jadi terzalimi dari tiga sisi, mungkin diri kita, mukul kita atau apain kita. Menzalimi dari sisi harta kita dibohongin, diambil, dipalak sama orang. Yang ketiga, dizalimi dari sisi harga diri. Dikata-katain, dituduh yang tidak-tidak, dihina, dan semuanya menyakitkan. Semuanya menyakitkan. Dan terkadang lebih menyakitkan kalau kita dizalimi dari sisi harga diri kita daripada tubuh kita. Makanya seorang penyair berkata, jarahatul lisani, ya, jarahatus sinani, lahal ti'amu, ya. Wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Luka akibat sayatan pedang masih bisa diobati. Tapi luka akibat sayatan lisan sulit diobati, ya. Sulit diobati. Orang mukul kita ya mungkin kita kasih obat sembuh. Tapi kalau orang menyakiti kita dengan lisannya, dia ngatain kita enggak, dia tuduh yang tidak, itu terkadang berat. Apalagi orang tersebut orang yang mulia. Makanya para ulama menyebutkan, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti dengan lisan lebih berat bagi Nabi daripada disakiti dengan apa? Fisik. Rasulullah SAW orang yang mulia dari nasab yang termulia ketika itu. Yang sebelumnya orang-orang memanggil Nabi dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kemudian setelah itu berubah, dikatakan pendusta, dikatakan dukun, dikatakan orang gila. Itu lebih berat bagi Nabi SAW daripada gangguan apa? Fisik. Jadi gangguan fisik. Oleh karenanya, ketika kita dizalimi dengan kezaliman apapun, kita ingat ayat ini. Wal afina anin nas. Maafkanlah orang-orang, ya. Di antara cara membuat kita untuk bisa memaafkan orang lain, kita yakin bahwasanya kalau kita memaafkan orang, kita dimaafkan oleh Allah. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Jadi kalau kita maafkan, kita dimaafkan. Kita sadar dosa kita banyak, ikhwan. Kita dosa omongan, dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa kita banyak. Nah, kalau ada orang zalimi kita, kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah. Caranya gimana? Maafkan dia. Maafkan dia, sudah. Mungkin orang terdekat kita, mungkin orang tua kita zalimi kita, mungkin kakak kita zalimi kita, mungkin adik kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin tetangga kita, sudahlah, maafkan. Maafkan. Mungkin orang-orang bodoh yang menjelek-jelekan kita, menghina kita, mungkin orang-orang bodoh yang menzalimi kita, udah kita maafkan. Karena kalau kita maafkan, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah astagfirullah, tapi istighfar kita enggak serius. Mungkin kita sudah salat taubat, tapi taubat kita enggak serius. Allah punya cara agar kita benar-benar diampuni. Caranya gimana? Kita dizalimi orang, kemudian kita maafkan dia. Selesai. Ini paling mudah agar kita mudah memaafkan orang lain. Agar kita dimaafkan oleh Allah, kita sangat butuh dengan ampunan. Yang bikin kita masalah di dunia pun di akhirat dosa. Yang bikin kita masalah di dunia di akhirat adalah apa? Dosa. Dosa itu punya dampak. Yang kita masalah di rumah tangga, masalah dalam dakwah kita, masalah dalam perusahaan kita, semua karena dosa yang kita lakukan. Ini baru dunia. Belum masalah kalau kita dapatkan di alam barzakh. Masalah kenapa? Karena dosa-dosa kita. Belum di akhirat kelak. Di antara sarana agar dosa-dosa kita diampuni adalah dengan kita memaafkan orang lain. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarana agar kita mudah memaafkan orang lain, ini sangat penting juga. Kita meyakini itu sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Ya. Maka di antara wasiat Nabi kepada para sahabat untuk meyakini wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu dan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, maka tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Ini membuat kita sangat mudah maafkan. Kita diginiin orang, dikata sudah takdir mau diapain. Enggak mungkin kita menghindar. Orang maki-maki kita, orang merendahkan kita, orang
sudah takdir, sudahlah maafkanlah. Ini sudah takdir dan tidak mungkin itu terjadi kecuali karena dosa-dosa. Ya ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apapun yang menimpa dirimu kecuali akibat dosamu. Sudah, ini karena dosa saya. Kita introspeksi diri ya. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ketika kamu dizalimi, kamu jangan sibukkan dirimu dengan orang yang menzalimi, tapi sibukkanlah dengan dirimu. Agar Allah mengangkat musibah tersebut. Wa ma rufi'a al-bala illa bitaubah. Tidaklah diangkat musibah kecuali dengan taubat. Wa ma nazala al-bala illa bidzam. Tidaklah bala musibah menimpa kecuali karena dosa dan tidaklah diangkat kecuali karena apa? Taubat. Ketika kamu, kata Syekhul Islam Taimiyah dalam dia menyebutkan tentang 20 sebab untuk sabar. Kata Syekhul Islam Taimiyah yang maknanya, kalau kamu dizalimi orang, kemudian kamu sibuk dengan membantah orang tersebut, membalas orang tersebut, dan kamu tidak introspeksi diri, sesungguhnya musibah ini lebih besar daripada musibah kamu dizalimi. Kamu dapat musibah 2 kali. Ketika kita dizalimi, kita dapat musibah enggak? Dapat musibah. Ketika kita dizalimi, ternyata kita sibuk untuk membalas kezaliman tersebut dan lupa untuk introspeksi diri, ini kezaliman. Kita dapat musibah yang kedua. Dan musibah ini lebih besar daripada musibah yang pertama. Terus bagaimana kita hadapi? Kita dapat musibah, introspeksi diri, berusaha maafkan orang-orang yang menzalimi kita. Kita yakin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering bercanda, bahkan musibah di rumah kalau ada istri ngomel-ngomel, itu musibah, pasti dosa yang kita lakukan. Kalau istri ngomel kita bilang, sudah sayang, ngomelanmu ini sudah dicatat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Itu membuat kita lega, sudah dicatat. Sore ngomel lagi, yang sore pun sudah dicatat. Semua sudah dicatat. Ya mau diapain ya? Kita maafkan. Maafkan. Tidak ada salahnya sambil maafkan kita berusaha mencari solusi, tapi kita maafkan dulu. Agar kita dimaafkan oleh Allah. Ini ciri penghuni surga. Dan ini makanya ketika Allah sebutkan ciri penghuni surga mudah maafkan, memang ini luar biasa. Karena mudah maafkan tidak gampang. Seorang namanya punya jiwa, dia ingin melampiaskan hawa nafsunya, dia ingin membalas. Sampai saya sering dengar orang berkata, saya ini kalau orang baik sama saya baik. Tapi kalau dia zalimi saya lebih kejam dari dia. Itu banyak orang ngomong gitu. Benar. Saya lebih kejam dari dia. Syariat tidak mengajarkan demikian. Syariat mengajarkan kalau kau bisa maafkan maka maafkan. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Ihsan ada 2. Ihsan dalam beribadah dan kedua ihsan ketika berbuat baik kepada orang lain. Disebut orang yang muhsin. Ihsan dalam beribadah, ketika dia beribadah dia merasa Allah senantiasa melihat dia, maka dia bisa ihsan. Ketika dia salat dia yakin Allah melihat dia, ketika dia bersedekah dia tahu Allah sedang melihat dia, ketika dia berbakti sama orang tua dia tahu Allah sedang apa? Melihat dia. Kalau dia hadirkan ini selalu, dia pasti ikhlas. Kenapa? Karena selalu perhatian dia, Allah sedang melihat saya, Allah sedang melihat saya. Dia tidak perlu dengan komentar orang lain, dia tidak perlu dengan komentar netizen. Bagi dia yang penting Allah sudah melihat dia. Ya, bukan sebagian orang yang selalu memperhatikan komentar netizen. Yang kebahagiaannya tergantung komentar apa? Netizen. Enggak. Dia ihsan dalam melakukan apapun, Allah sedang melihat saya. Ketika dia bersedekah, dia kasih, Allah sudah lihat, selesai urusan. Tidak perlu didokumentasi, tidak perlu di-upload, tidak perlu di-share, dia enggak peduli. Kasih, Allah sudah lihat, selesai urusan. Itu namanya ihsan. Dalam beribadah, dalam salat dia yakin Allah sedang melihatnya. Dalam baca Quran sendirian, enggak peduli. Yang penting Allah telah lihat saya. Dia baca buku agama di pojokan rumahnya, yang penting Allah lihat saya, selesai. Ihsan yang kedua berbuat baik kepada orang lain. Allah mensifati orang-orang ini yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi susah, yang meredam amarah dan yang memaafkan orang lain. Allah sebut mereka dengan muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Karena benar tidak mungkin kita bisa melakukan ini selalu maafkan kecuali seorang yang muhsin, tidak mungkin. Yang dia tahu Allah lihat saya. Tidak perlu kemudian dia maafkan, kemudian dia share, saya berdada lapang, jadi akhirnya riya. Tidak usah. Kecuali memang diperlukan dia sampaikan, tapi kalau enggak ya tidak usah. Ya, dia sampaikan kepada orang tersebut, saya sudah maafkan kamu. Ya. Jadi dia selalu merasa Allah melihat dan memperhatikan dia. Ya. Setelah itu ciri keempat yang menakjubkan. Ternyata ciri-ciri penghuni surga bukan berarti tidak boleh berdosa. Boleh berdosa. Dan pasti berdosa, tapi harus minta ampun segera. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan kemaksiatan? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melihat yang haram, tidak pernah mendengar yang haram, tidak pernah berghibah, tidak pernah siapa di antara kita? Enggak ada.
Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisha aw dzalamu anfusahum. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Fahisha itu perbuatan keji, dosa besar. Seperti zina dan yang lainnya. Kalau orang berzina tidak mungkin masuk surga, mungkin dengan syarat bertobat. Aw dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim pada diri mereka, zakarullah, mereka pun ingat Allah, ingat kekuasaan Allah, ingat kemurkaan Allah, ingat maha ampunan Allah, ya. Mereka ingat Allah, malu kepada Allah. Allah sudah berikan nikmat begitu banyak, digunakan untuk maksiat, malu. Maka ketika dia melakukan maksiat, zakarullah, dia pun ingat Allah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dirayu oleh seorang wanita Imratul Aziz yang konon namanya Zulaikha, dia mengatakan apa? Ya, Innahu Rabbi ahsana maswaya, innahu la yuflihudz zalimun. Bagaimana saya mau berzina dengan engkau wahai Zulaikha? Innahu Rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku berbuat baik kepadaku. Di antara tafsiran, dua tafsiran. Maka Rabbku maksudnya suamimu baik sama saya, bagaimana saya berkhianat. Dalam tafsir yang lain, Allah telah berbuat baik kepada saya. Bagaimana saya bermaksiat kepada Allah? Di antara cara agar kita segera bertobat atau tidak bermaksiat, ingat kebaikan Allah. Sudah kasih kita kebaikan. Allah kasih kita hidayah. Allah kasih kita bisa melihat, bisa mendengar. Kemudian kita gunakan untuk maksiat. Kita ingat Allah begitu baik. Terus saya membangkang dia. Maka ketika dia bermaksiat, dia ingat Allah. Zakarullah fastaghfir dzunubihim. Kemudian wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Allah mengatakan siapa yang bisa mengampuni kecuali apa? Allah. Dan ini kata-kata yang indah. Allah tidak mengatakan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Allah tidak mengatakan ma yaghfiru illa Allah. Tidak ada yang mengampuni kecuali Allah, tapi Allah mengatakan wa man yaghfiru dzunuba. Perkataan tanya, siapa sih yang mengampuni kecuali siapa? Allah. Ini lebih ablak, lebih kuat. Siapa sih yang mengampuni kecuali siapa? Allah, ya. Sudah minta ampun sama Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa yang mereka lakukan, ya. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui akan hal tersebut. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang mereka akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diampuni, bukan cuma diampuni, bahkan mereka dapat ganjaran surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, mereka kekal di dalamnya, jadi kekal di dalamnya. Khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ini sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penghuni surga. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mudah mengampuni, memaafkan orang lain, yang mudah meredam amarah. Jauhkanlah kita dari sifat pelit, dan sehingga kita bisa senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Baik, mungkin sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.